Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Newcastle versus Manchester United. Putus sudah rekor unbeaten Manchester United di tangan Carrick oleh sang tuan rumah Newcastle. Bertanding unggul jumlah pemain hampir satu babak lebih justru tidak membuat MU superior. Newcastle mampu meredam serangan-serangan mereka dan mampu mencuri gol di menit akhir berkat gol indah Osula. Seperti Ruang Taktik singgung di video sebelumnya, Newcastle yang punya fisikal lebih kuat mampu bermain intensitas tinggi, menang banyak duel bola, serta mengunci serangan tim tamu walau bermain dengan 10 pemain. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Eddie Howe di atas kertas menggunakan formasi pakem 4-3-3-nya. Tidak ada Bruno Guimaraes, sehingga Tonali diplot di pos nomor 6. Gardner dipasang sebagai false nine yang diapit Elanga serta Barnes. Sementara Carrick tetap dengan formasi 4-2-3-1-nya. Tidak banyak perubahan, hanya Mazraoui yang dipasang di kanan menggantikan Dalot yang nanti masuk sebagai pengganti Shaw. Dari momentum chart ini terlihat problem MU kerap sulit menemukan ritme di awal laga. Mereka butuh waktu untuk mengontrol pertandingan dan sebaliknya, Newcastle start dengan baik. Mereka build up dengan 4 back dan satu single pivot, Tonali. 3 gelandang mereka bergerak sangat roaming dan kerap menciptakan situasi menang jumlah, apalagi MU hanya menggunakan 2 gelandang. Selain itu, kelebaran maksimal saat build up mereka gunakan untuk mengurai press MU. Terlihat di sini bagaimana blok press 4-1-3-2 MU merapat ke sisi kanan dan kemudian Bourne kirim switch ke kiri sehingga harus bergeser cepat. Switch play seperti ini kerap mereka lakukan untuk memaksa pertahanan MU bergeser. Terlihat, shape bertahan 4-4-2 MU dipaksa bergeser saat Tonali kirim switch. Situasi ini membuat winger yaitu Elanga bisa lakukan penetrasi dalam situasi 1 versus 1. Di sini, ia mampu kirim cross datar namun masih belum bisa dimaksimalkan Barnes. MU cukup kesulitan sejak awal laga menghadapi switch play ini. Fullback mereka kerap terekspos dalam situasi 1 versus 1 tanpa bantuan winger yang turun. Inilah kenapa sebetulnya Carrick lebih pilih Dorgu yang kerap track back. Di sini terlihat Hall mencoba mengeksposisi berseberangan yang kosong dengan umpan silang. Trippier coba melakukan cara serupa dengan mengembalikan bola ke sisi kiri serangan. Cross tersebut hampir membobol gawang Lamens tetapi masih mengenai tiang. Di momen bangun serangan, kecenderungan Newcastle main melebar sudah terlihat. Di sini saat build up, 2 center back mereka terlihat melebar untuk membuka jalur operan ke sayap. Bermain dengan 11 pemain, sejatinya di babak pertama, sang tuan rumah cukup dominan baik dari aspek possession maupun XG atau peluang. Selain itu, aspek fisik yang diunggulkan Newcastle membantunya memenangkan banyak possession di area MU hingga 19 kali. Sayang, anak asuh Eddie Howe ini kurang bisa memanfaatkan hal ini dan di penghujung laga malah mengantarkan Ramsey mendapat kartu kuning kedua. Diawali long pass dan duel udara, dimenangkan Tonali yang berikan umpan ke Elanga. Bola jatuh di kaki Gardner yang dengan visi tajam kirim bola ke sektor kiri yang terbuka. Di situasi 50-50, Ramsey sempat sentuh bola namun memilih lakukan diving sehingga ia diganjar kartu merah. Duel-duel juga mengantarkan Newcastle mencetak gol pertamanya dengan 10 pemain. Ide memainkan Gordon di false nine salah satunya berkat kemampuan pressingnya yang intens, berhasil rebut bola dari Casemiro. Ia lanjutkan penetrasi sendirian hingga ke sisi kanan pertahanan dan saat lakukan cut inside, kakinya dihentikan Bruno. Pemain bernomor punggung 10 itu maju sebagai Algojo dan tidak kesulitan memperdaya Lemans. Manchester United asuhan Michael Carrick adalah tim yang bermain mengandalkan serangan-serangan cepat. Namun dalam beberapa laga terakhir, mereka terlihat kesulitan memainkan umpan-umpan panjang dari area belakang. MU sendiri build up dengan shape 4 back dan 2 pivot. Shaw akan perlahan naik ke sayap.
Di laga ini, mereka sering lebih direct lantaran dua pivot mereka di man marking sehingga kerap progresif long pass ke sayap kiri tempat Cunha. Masalahnya long pass ini kerap gagal. Absennya Lisandro juga berpengaruh. Terlihat shape 4-2 MU dan gelandang mereka di marking. Lamens kirim long pass ke Cunha namun kalah duel dan second ball direbut. Sekaligus Newcastle jadi dapat momentum untuk serangan balik. Tentu pendekatan seperti ini dipilih bukan tanpa alasan. Adalah permainan Newcastle yang cenderung tidak melakukan press agresif ke pembawa bola dan lebih menutup opsi umpan dengan man marking. Di salah satu momen ketika Lamens melepas umpan panjang ini, terlihat para pemain Newcastle memilih melakukan man-to-man daripada press langsung ke pembawa bola. Di area belakang, para pemain bertahan Newcastle juga sudah siap duel menjaga Šeško ataupun Cunha yang kerap menjadi target long ball tadi. Shape 4-5-1 yang dipakai Newcastle ketika bertahan di area yang lebih rendah juga menyulitkan MU. Pasalnya dengan shape seperti ini, Bruno dan kawan-kawan dipaksa untuk mengalirkan serangan cuma lewat sayap karena kalah jumlah di tengah. Jika masuk lewat tengah pun, Maino dan Casemiro harus berjibaku dengan kekuatan fisik dalam berduel melawan gelandang Newcastle. Ini membuat permainan MU minim penetrasi sekaligus rawan kena counter attack dari situasi ini. Peluang-peluang MU hanya didapatkan dari momentum kesalahan lawan seperti ini, atau dari duel yang bisa mereka menangkan namun masih gagal menghasilkan peluang. Newcastle sejatinya bermain cukup terbuka di babak pertama. Namun kartu kuning kedua yang diterima Jacob Ramsey membuat Eddie Howe mengubah permainan menjadi cenderung lebih defensif pada babak kedua. Bermain dengan 10 pemain membuat Newcastle memasang pendekatan seperti ini, menggunakan shape 4-4-1 atau 4-3-2 dengan jarak antar lini yang sangat rapat. MU banyak bergantung pada kreativitas Bruno dalam membongkarnya. Pada laga ini, harusnya ia mencatatkan assist atau XA dengan nilai 1,25, tinggi. Bruno sebetulnya sudah memperlihatkan kontribusinya sejak penghujung babak pertama. Free kick-nya di detik-detik akhir laga berhasil dikonversi menjadi gol oleh Casemiro. Kredit juga perlu diberikan kepada Casemiro karena gol ini dapat tercipta juga karena penempatan posisinya yang baik. Sebelum bola ditendang, ia memposisikan diri di area tengah. Namun ketika bola ditendang, ia langsung berlari mendekati tiang dekat dan berhasil menyambut bola dengan tandukan ke arah gawang Ramsdale. Kreativitas Bruno terlihat di momen ini, di mana ia melihat pergerakan Bumo dan langsung berikan umpan terobosan terarah. Sayang, Bumo gagal mengirim cutback ke Šeško karena dihadang oleh Dunburn. Momen serupa terjadi di menit 72 ini. Sayang, umpan yang diberikan Bruno terlalu deras untuk disambut Šeško. Peluang yang diciptakan Bruno satu ini sebenarnya hampir membuat MU berbalik unggul. Namun Ramsdale masih cukup tangguh untuk amankan tandukan Yoro. Upaya serupa juga terjadi semenit berselang. Sayangnya di momen ini, tandukan Ugarte yang baru masuk menggantikan Casemiro masih melambung tipis. Bruno juga mencoba menuntaskan peluangnya sendiri. Namun tembakannya di momen ini masih melambung di sisi kiri gawang Ramsdale. Kegagalan MU dalam menciptakan variasi peluang dan buruknya pergantian yang dilakukan Carrick akhirnya terhukum. Kembali terlihat shape rapat 4-3-2 Newcastle dan Bruno mencoba mengekspos ruang antar lini lewat operan ke Cunha. Namun back pass pemain nomor 10 itu berhasil dicuri pemain pengganti Osula. Setelah gagalkan serangan MU, ia berikan bola ke Trippier. Pemain asal Denmark itu lalu melakukan pergerakan ke sisi sayap kanan Newcastle dan berhasil mengejar umpan Trippier. Di sini Malaysia yang baru masuk, body shape-nya bukan mengarahkan ke sayap, malah membuka jalur cut inside. Salah body shape membuatnya terkecoh sekaligus bikin Osula lepas dan masuk ke dalam. Maguire melakukan blocking, namun Osula melakukan tembakan melengkung ke tiang jauh yang sangat indah dan membuat Lamens tak berkutik. Gol Osula menutup laga dengan kemenangan Newcastle. Gol tersebut memastikan akhir dari unbeaten run Manchester United di bawah asuhan Michael Carrick. Statistik mencatat ini merupakan kemenangan keempat The Magpies atas MU di 4 laga kandang terakhir.
Sebuah catatan yang menggambarkan betapa angkernya St. James Park buat setan merah. MU masih punya kesempatan untuk bangkit, tetapi di laga berikutnya mereka sudah dinanti lawan yang tak mudah, Aston Villa. Villa yang baru kalah telak melawan Chelsea memang belakangan sedang menurun, tetapi dengan titik lemah yang makin kentara di 2 laga terakhir, Carrick wajib mewaspadai tim asuhan Unai Emery tersebut. Apalagi keduanya kini mengemas poin yang sama, yakni 51 poin, di mana MU hanya unggul agresivitas gol atas calon lawannya.